Saya tinggal 2 minggu di desa itu, kemudian bolak-balik selama 2 tahun. Nah ini jadi program yang paling menguntungkan dari BRI sampai hari ini. Hanya dilandasi karena kamu pengen jabatan, mengejar karir misalnya. Ya kamu kan berhenti di situ, takut dipecat. Tidak dilandasi cinta, policy kamu betul-betul nggak menyentuh rakyat biasa. Ya kayak hari ini lah, policynya kebanyakan nguntungin oligarki, asing nggak asing gitu, bukan rakyat. Karena nggak ada cinta. Kan banyak juga profesor PhD OON kan. Akhirnya kita putusin harus pulang dulu ke Indonesia supaya ngerti groundwork yang benar. Nah, saya 9 bulan pertama saya bekerja sebagai pemretnya Prisma, majalah intelek. Iya kan? Nggak tahu tahun berapa terakhir Prisma itu. Iya kan, waktu itu kan top lah itu majalah ini. Ada versi Islamnya Ulumul Quran, UK gitu. Nah habis itu ya pemret Prisma kan duitnya kagak ada lah. Iya. Susah. Akhirnya soalnya dari halaman pertama halaman terakhir itu kertas melulu itu, kagak ada warna-warnanya. Artinya kagak ada iklannya. Akhirnya kita gabung dengan project dari Harvard team ya di CPIS. Kita jadi advisor di Departemen Keuangan. Iya kan. Apa tadi projectnya? CPIS apa itu? Center for Public CPIS. Center of Policy. Center for Public Policy gitu mungkin. Policy IS lah apa lupa. Oke. Ya itu proyeknya Harvard. Ya. Akhirnya ya kan kita jadi advisor macam-macam lah. Pada waktu itu tahun 90-an. 92, 93. 92, 93? Iya. 92, 93 waktu itu ya. Nah, yang paling bagus di situ, kita waktu itu pemerintah mau menutup BRI unit desa. Ada 360 di seluruh Indonesia. Tadinya fungsinya BRI unit desa ini buat nyalurin kredit BIMAS doang. Kita adakan kredit BIMAS itu bimbingan masyarakat ya? Ya, kredit untuk pertanian untuk kredit padi dan lain-lain. Begitu fungsi BIMAS selesai, bank-bank desa ini mau dihapus. Tim dari Harvard CPIS saranin kepada Menteri Keuangan itu jangan, sayang nih yang ini, ya kan? Kita benahin aja ini, bikin rural banking yang benar. Nah, saya ketua field coordinator waktu itu. Jadi kita bikin kredit umum pedesaan, kita bikin simpanan pedesaan. Itu program rural banking termasuk paling baik di dunia. Nah ya, saya waktu itu bolak-balik. Jadi abang posisinya sebagai konsultan. Field coordinator. Field coordinator. Untuk reformasi BRI unit desa. Kalau sekarang program pengembangan kecamatan gitu-gitu ya, atau program desa. Makanya saya tinggal di Mojokuto, di desa penelitiannya si Geertz dan kawan-kawan. Clifford Geertz ya. Desa Mojokuto di Jawa Tengah. Jawa Timur. Jawa Timur. Dekat Jombang. Disitulah dia mengembangkan teori ada 3 masyarakat Indonesia. Golongan priayi, golongan santri, sama golongan abangan. Karakternya gimana macam-macam. Iya kan. Saya tinggal 2 minggu di desa itu, kemudian bolak-balik selama 2 tahun. Nah ini jadi program yang paling menguntungkan dari BRI sampai hari ini. BRI unit desa. Jadi BRI unit desa itu menjadi kantor-kantor anak cabang BNI, BRI. Di desa-desa. Sekarang total mungkin udah 4.000 kali. Nah, bayangin Relly, pada itu kan tahun 84 ya. Kita pasangin personal komputer di setiap cabang desa
daripada BRI unit desa. Oke. Di kota-kota aja belum pakai laptop, belum pakai PC. Supaya countingnya beres dan segala macam gitu lah. Nah, tahun 90-an awal ya? Tahun 80-an. Oh, 80-an. 82 sampai 86 saya ngerjain proyek ini. Oke. Nah, yang menarik ada dua hal. Satu, kita hire waktu itu, sejak Harvard team, hire ibunya Obama. Oke. Jadi siapa, Mary siapa? Ya, Mary. Iya. Untuk jadi penasihat antropologi dari rural banking. Dia antropolog memang ya? Ya, antropolog. Antropolog, ya. Iya kan? Iya. Itulah kenapa Obama datang ke Indonesia. Sekolah di SD Menteng Dalam. Iya. Iya kan? Nah, setelah dia SMP Obama, kakeknya narik dia ke Hawaii. Ke Hawaii. Kakeknya kan orang kaya. Oke. Sekolah bagus, bisa masuk Harvard, bisa jadi presiden. Iya. Nah, kalau dia tetap sama ibunya di Indonesia, dia paling banter karirnya itu jadi corporate secretary dari Bank Rakyat Indonesia. Iya dong, pintar bahasa Inggris apa gitu loh. Tapi jangan salah, saya bilang kan ada dia dari mana? Neneknya, kakeknya itu dari Afrikanya? Dari Kenya. Nah, Kenya. Jadi dosen saya di Notre Dame itu dari Kenya kalau nggak salah. Iya. Saya bilang, wah waktu itu Obama baru terpilih. Kehebatan Indonesia itu orang sekolah di Indonesia nggak tamat di sana bisa jadi presiden Amerika. Nah, yang kedua adalah waktu kita di situ datang Profesor Yunus. Oh, Yunus ini Bangladesh. Dia pelajari sistem kita. Oke. Pulang dia ke Bangladesh, dia bikin Grameen Bank. Iya, Grameen Bank. Konsep operasinya, dapat Nobel idenya, ya kan? Dapat Nobel. Iya. Dalam bidang itu. Dalam bidang perdamaian. Iya, perdamaian. Ya, Nobel perdamaian. Dia modifikasi BRI unit desa dengan cari nasabah yang lebih miskin lagi. Oke. Sebagian nasabah yang nggak punya tanah dan sebagainya. Ya. Nah, dari situ saya punya pengalaman cukup banyak karena kita masuk tim yang kasih advice sama menteri-menteri ekonomi Indonesia pada waktu itu. Tapi katanya konsep itu mau dikembangkan Sri Tua Arif tapi gagal dia. Iya, karena dia mungkin nggak punya instrumen untuk melaksanakan. Kalau kita kan Departemen Keuangan waktu itu. Oke. Harus dilaksanakan di seluruh Indonesia. Sri Tua masih ada sekarang nggak? Udah meninggal. Oke. Ya. Oke. Kan sebenarnya kan anak muridnya Sri Tua siapa? Sony siapa? Ya, si Sony. Sony Gajah Mada ya. Sony Gajah Mada. Tapi kelamaan jadi komisaris. No komentar. Jadi lupa sudah. Oke. Jadi itu ulet Bang ya. Yes. Yang ketiga Bang. Yang ketiga rakyat. Oke. Kenapa Bang? Ya, saya merasa ini mungkin juga Tuhan kasih gitu. Iya. Saya tuh hidupnya relatif mudah. Miskin tapi mudah. Bukan mudah. Ya. Mudah ya. Mudah. Saya di ITB. Iya. Mau bayar di ITB kampus nggak mampu bayar. Iya. Iya kan? Iya. Akhirnya saya nggak ikut kuliah 6 bulan. Kerja dulu jadi di percetakan di Kebayoran Baru. Oke. Di Kebayoran. Dulu SPP-nya berapa? Oh, murah banget, padahal cuma berapa puluh ribu lah. Kalau zaman saya 120.000. Iya, kira-kira itulah. Itu pun kita nggak mampu. Akhirnya kita kerja dulu 6 bulan nggak ikut kuliah. Oke. Ya, di Kebayoran. Habis punya kerja 6 bulan, punya uang buat bayar SPP. Oke. Buat hidup 6 bulan. Oke. Ya, nggak pusing lah. Kos sama makan. Habis 6 bulan kita mulai panik. Oh gila, buat makan aja kita nggak punya nih. Oh, waktu itu kakek nggak mensubsidi? Kakek saya udah meninggal. Oke, jadi abang betul-betul sebatang kara waktu itu? Ya. Ada saudara tapi? Iya, saudara juga masih struggling semua. Oke. Ya kan? Oke. Akhirnya gimana ya? Malah dibantuin taman, lama-lama kan kita juga ini. Dibantuin?
teman lah Oh, buat teman, makan iya. dibayarin Oke. traktir Iya, iya, gitu. iya. Lama-lama kan nggak bisa. Akhirnya kita cari akal. Iya kan, harus bisa. Akhirnya kita SWOT. Kita kekuatannya apa sih? Oke. Kekuatan kita bahasa asing, Oke. bahasa Inggris, Oke. nulis, baca, Oke. ya kan? Iya. Akhirnya apa? Saya ngerjain pekerjaan terjemahan. Oke. Di depan kampus Unpad ada kios, gue Iya. titip nama gue aja kalau dia mau terjemahin. Berapa per lembar waktu itu? Wah, lumayan lah. Pakai ini kan? Pakai Mesin ketik kan? biasa yang Iya. itu, Iya. Olivetti itu. Sekarang nggak laku, sudah ada Google Translation. Nah, ternyata banyak kerjaannya. Mulai mahasiswa mau bikin paper, dosen bikin terjemahan ilmiah atau apa Iya, gitu. Iya. Nah, mula-mula satu halaman tuh 2 jam rarely. Oke. Tapi lama-lama kan makin cepat. Iya. Akhirnya kita hire ada mahasiswa ITB sama miskin. Oke. Kita partneran, dia bagian tukang ketiknya. Oke. Kita bikin bagian bacanya. Abang diktekan. Diktikan. Oke. Nah, itu satu halaman bisa 15 menit doang. Bahasa Inggris lebih lama Iya, karena iya. double edit. Iya. Tapi bahasa Indonesia 15 menit. Cepat, ya kan? Oh, jadi vice versa. Jadi Iya. bolak-balik. Bolak-balik. Oke. Nah, apa yang terjadi? Akhirnya kita cukup kerja Jumat malam, Jumat jam 6 sore tuh, dia datang ke asrama saya, Iya. kita ngetik di kamar, terjemahan, kerja sampai Sabtu malam. Refli. Iya. Itu cukup buat hidup seminggu, buat pacaran, buat nonton, buat makan-makan. Iya kan? Itu keuntungan ketika teknologi belum maju ya, begitu itu. Nah, habis itu waktu itu di Bandung kagak ada sekolah internasional. Oke. Padahal banyak orang asing yang anaknya itu mau sekolah SMP, SMA. Akhirnya kita bikin dari Nebraska, Ya. ada namanya itu studi jarak jauh lah dulu. Oke, Nebraska University. Dia Oke. kirimin bahannya, Ya. bahan ujiannya, bahan teksnya. Ya. Saya organize 2-3 teman saya buat mentoring nih anak-anak bule SMP, SMA. Wah, ternyata duitnya lebih asik lagi. Bisa kita jadi aktivis. Gitu. Oke. Ngeluarin duit Oke. buat aktivis. Oke. Ya, jadi istilah saya tadi itu apa? Cinta, Mudah. cinta, ulet, Oh, ini rakyat. rakyat. Iya. Nah, saya pada titik I can do whatever I like. Oke. Iya kan? Iya. Simpati, harus ada simpati dong sama yang nggak mampu, Iya. yang diopres, Oke. yang miskin. Saya percaya dengan omongan bahasa Prancis, Iya. noblige oblige. Oke. Orang yang elit itu Iya. punya tanggung jawab sama yang di bawah. I see. Itu prinsip yang saya pegang. Oke. Makanya kalau saya punya pengetahuan, punya sesuatu, kita kerahkan. Share atau Iya. kita kerahkan untuk mencapai tujuan daripada perjuangan. Oke. Oke. Ya, noblige oblige. Oke. Ya, nah itulah yang mendrive kita sampai hari ini. Makanya tenang aja dalam semua situasi. Jabat nggak jabat, tenang. Tenang ya. Kalau jabat lebih cepat lagi melakukan perubahan-perubahan. Iya. Ya. Tapi kalau nggak dilandasi cinta, hanya dilandasi karena kamu pengen jabatan, Mengejar karir misalnya. karir, Iya. ya kamu kan berhenti di situ, takut dipecat, Iya, takut ini, ya kan? Tidak dilandasi cinta, policy kamu betul-betul nggak menyentuh rakyat biasa. Iya. Ya kayak hari inilah polisinya kebanyakan nguntungin oligarki, Iya. asing nggak mau asing gitu, bukan rakyat, Iya. karena nggak ada cinta. Iya. Ya. Bang, Nah, tapi juga harus ulet karena baik kamu di dalam di luar kan ada aja yang nggak suka. Oke. Bang, tadi saya mau selesaikan soal sekolah Abang. Jadi Abang itu kan ke Indonesia. Ya. Sempat di Boston University. Itu tahun berapa selesai masternya? Selesai saya berangkat tahun 80, Ya, pulang lalu tahun 82. 82 ngerjain BRI tadi. Ya. Lalu sampai tahun 86-an kira. Oke, balik ke Amerika. Ke Amerika. 86 Ya. sampai Sampai 90 Oke, 90 baru baru balik. ke sini. Tapi Abang nggak pernah attach di perguruan tinggi ya? Memang di lapangan aja. Perguruan tinggi waktu saya master dan setelah PhD, saya dosen apa? Wih,
dosen UI. Oke. Tapi yang apa istilahnya itu? Dosen luar biasa atau dosen biasa di luar? Dosen honorer, dosen honorer. Iya, kalau jauh dosen terbang orang bilangnya kan itu. Itu saya hampir 3 tahun 4 tahun. Oke. Pasca sarjana UI. Oh, pasca sarjana ya. UI. Oke. Iya kan, ngakulasi kuliah ekonomi. Oke. Lalu setelah itu abang buka Econit. Enggak. Belum. Sebelum itu tahun 92 93 kita buka Econit. Oke, jadi setelah dari ngurusin BRI Ya. sebagai field coordinator tadi, Ya. abang Saya keluar dari CPIS dari proyek Harvard bikin Econit ya tahun kan? 93. 93. Dulu kan ekonom ini kan enak banget tuh. Misalnya ada nota RAPBN, tinggal dia bikin seminar, dia ngoceh-ngoceh sendiri, undang pengusaha, duitnya banyak. Dulu kan begitu kan, Syahrir gitu-gitu kan, abang gitu-gitu. Everly, mohon maaf. Iya. Waktu tahun-tahun itu kita termasuk ekonom paling mahal Oke. di Indonesia. Oke. Kenapa? Tulisan-tulisannya berisi analisa keadaan, ramalan, Iya. ya, dan forecast, dan kebanyakan benar. Dan itu dibayar khusus sama. Misalnya Business Indonesia kontrak saya waktu itu, buat nulis 2 kali seminggu cuman. Oke. Itu sebulannya $2.000 ya. Wah, $2.000. Gaji menteri aja cuman $1.000 kurang. Oke. Jadi tapi kursnya tapi tetap $2.000. Kan kita kurs itu kan karena kita yang melemah gitu. Kompas waktu itu minta saya nulis di halaman 1. Oke. Ya kan, sekali sebulan doang. Ya kan? $2.500 kalau nggak salah. Oke. Jadi kalau uang sekarang ya 30-40 juta kan? Yes. Gitu. Ya, lebih gede dari gaji menteri, makanya saya nggak berminat jadi pejabat. Jadi kalau misalnya ditransfer ke kurs sekarang ya tetap layak juga gitu ya. Gitu. Makanya dolar itu agak absolut sedikit soalnya. Jadi $2.000 yang dulu sama sekarang ya sama nilai rupiahnya. Maksudnya nilai apa? Kemampuan beli. Tapi Refli, ada rule selama kita jadi advisor ya. Iya. Tidak boleh, misalnya kita kan ngamelin rupiah bakal anjlok segini, apalagi tahun-tahun itu kan, dan kejadian semua. Saya, staf saya melarang kita ikut beli mata uang asing. Oke, kayak kenapa? Kayak insider trading jadinya. Bukan kan? Insider trading, mental kamu terganggu, kamu nggak objektif. Oke. Kamu kan menarik keuntungan. I know. Dari ramalan kamu. Iya. Iya kan? Iya. Kamu nggak betul-betul objektif. Jadi dia mendrive itu untuk keuntungan pribadi dia. Iya. Dan pengaruh kita besar karena klien-klien kita rata-rata lembaga keuangan besar dalam luar negeri. Iya. Iya kan? Jadi. Ya kayak abang sekarang lah ngomong apapun goncang negeri ini. Jadi terutama yang goncang ngabalin. Jadi ada disiplinnya, nggak boleh melakukan konflik kepentingan sehingga kamu bisa totally objektif. Itulah yang membuat banyak dari analisa kita atau ramalan kita itu mendekati kebenaran. Jadi credible ya. Yes, Soalnya kalau dia bikin huru hara, dia beli dolar dulu, itu kacau. Itu banyak yang terjadi. Banyak yang terjadi begitu. Bahkan itu terjadi seorang pejabat tuh waktu saya di media, seorang pejabat diduga melakukan insider trading. Yes. Jadi dia beli dolar banyak-banyak karena dia tahu akan ada intervensi, devaluasi. Betul. Jadi luar biasa. Oke, Bang. Jadi Econit itu berapa tahun, Abang? Tahun 93 tadi. 93 sampai 2000-an. 2000-an. Oh, jadi ketika Abang menteri, Abang masih Econit? Saya keluar nonaktif. Oke, tapi lembaga itu masih ada? Ya, diganti sama Dr. Henry Saparini. Oke. Ya kan? Nah, masalah kita waktu itu, kayak Econit Outlook, itu kan dipakai oleh bank. Suara Bang Rizal tetap? Dipakai oleh bank, ya kan? Dia beli cuman 50 kopi, tapi di
fotokopi untuk seluruh cabang bank. Ini kelakuan orang Indonesia itu. Iya kan, beli 10 biji kopi, di fotokopi lagi. Ya kan, dan dipakai basis untuk planning, perencanaan. Oke, di Amerika nggak boleh tuh kopi-kopi gitu. Iya. Nah, waktu itu kita akalin dengan sebagian tuh warna merah atau kuning. Jadi kalau di fotokopi hitam kelihatan. Dia minimal malu lah dia. Enggak, gelap. Kelihatan gelap di fotokopi. I see. Kan belum ada color fotokopi. Iya. Tapi habis itu ada mesin fotokopi color. Nggak ada gunanya. Akhirnya kita nggak terbitin lagi. I see. Karena apa? Masalah research di Indonesia terutama ekonomi, data itu tidak ada yang kredibel. Oke. Jadi source-nya itu nggak kredibel. Ya, kita harus bersihkan data. I see. Set benchmarknya apa? Oke. Misalnya data import. Berdasarkan bea cukai segini, berdasarkan Bank Indonesia segini, berdasarkan Departemen Perdagangan. Apalagi bedanya itu bukan 0,5%, bedanya bisa 10%, 15%. Jadi kalau ini kita pakai basis untuk meramalkan pasti ngaco. Nah, 30% dari staff time kita cleaning, bersihkan data. Oke. Ya, cari data yang kredibel. Nah di Indonesia, Refli kan tahu, semua nyontek dari kita, tapi nggak pernah kasih atribut ekonomi. Iya. Kadang-kadang memang agak tradisi ilmiah kita luar biasa joroknya. Wah, jorok. Saya pernah waktu itu dapat kabar di Harvard itu dia ngutip footnote, tapi dia nggak sebutkan. Gara-gara nggak disebutkan itu apa, dicabut gelarnya atau apa? Cuman begitu doang. Saking disiplin akademiknya tinggi. Kalau kita kan selonong boy aja.